Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, kita sekarang akan belajar subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum itu, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Sebelum belajar, Miss Eka akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, memberikan komentar hasil tulisan teman. Yang kedua, menjelaskan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Yang ketiga, mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Yang keempat, menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Di sini Miss Eka akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, adanya subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau disingkat SPOK. Apa itu kalimat SPOK? Kalimat SPOK adalah rangkaian kata yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kamu harus tahu dalam rangkaian kata, jika tidak ada subjek dan predikat, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalimat yang utuh ya. Nah, Miss Eka akan memberikan contoh. Para pejuang melawan Belanda di medan perang. Terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini, para pejuangnya merupakan subjek, melawan itu merupakan predikat atau kata kerja, Belanda merupakan objek, di medan perang merupakan keterangan tempat. Yang merupakan subjek ini adalah bisa juga diganti dengan nama orang atau para pejuang, para pendengar. Seperti itu ya, kalau predikat itu kata kerja. Selanjutnya yang kedua, adanya ketepatan pemakaian imbuhan yang digunakan. Contoh, pasukan yang mendarat di Bandung dipimpin oleh Brigade McDonald. Nah, di sini imbuhannya itu adalah memakai kata di. Di Bandung, itu di-nya dipisah dengan Bandung karena menunjukkan kata tempat. Selanjutnya, kata-kata yang dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat. Contohnya, akibat serangan yang dilakukan pejuang Bandung, pihak Inggris melalui McDonald mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini kata-katanya sangat cermat dan baku ya. Berikutnya adalah cara hewan melindungi diri. Hewan juga diberikan kemampuan untuk melindungi diri. Berikut adalah beberapa cara hewan melindungi diri. Yang pertama, memiliki sengat, bisa, atau racun. Beberapa hewan memiliki sengat yang dapat melumpuhkan pemangsanya. Ada juga yang memiliki bisa untuk berburu memangsanya. Contohnya adalah kalajengking, ular, dan katak beracun. Yang kedua, memiliki tempurung atau cangkang keras. Contohnya, kura-kura, siput, dan bekicot. Kura-kura, siput, dan bekicot memiliki tempurungnya kan? Kalian tahu kan tempurungnya itu adalah rumah untuk mereka melindungi diri. Yang ketiga adalah mengecoh pemangsa. Untuk mengecoh pemangsa nanti akan Miss Eka jelaskan lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Yang keempat, memiliki duri. Contohnya, landak, ikan buntal, dan landak laut. Nah, di sini Miss Eka akan menjelaskan tentang mengecoh pemangsa. Ada 4, yaitu mimikri, kamuflase, autotomi, dan menyemprotkan tinta. Mimikri itu jika hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain. Contohnya, ular susu menyerupai ular karang untuk mengelabui pemangsa. Kalian bisa lihat ya contoh gambarnya di halaman 60. Yang kedua, kamuflase. Kamuflase itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, bunglon mengubah warna kulitnya menyerupai daun. Yang ketiga, autotomi. Autotomi itu apa sih, Miss? Yaitu memutuskan ekornya. Contohnya, cicak memutuskan ekornya untuk lari dari pemangsa, supaya pemangsanya itu taunya cicak ini sudah mati. Yang keempat, menyemprotkan tinta, yaitu mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar pemangsa. Contoh,
cumi-cumi akan mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar pemangsa. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menggali informasi pertanyaan-pertanyaan dari peta pikiran yang telah disediakan. Nah, sekarang giliran kamu untuk memaparkan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran dan kamu presentasikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempresentasikan sebuah informasi itu ada 4. Yang pertama, sikap tubuh tegap ketika presentasi. Kamu nggak boleh bungkuk ya ketika presentasi. Usahakan tubuh selalu tegap. Yang kedua, ada kontak mata dengan pendengar. Saat kamu presentasi, usahakan kamu melihat audiens kamu, melihat para pendengar kamu. Jadi kamu tidak boleh selalu terpaku dengan buku atau bacaan ya. Selanjutnya, menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Dalam menjelaskan, usahakan kamu menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Harus menggunakan intonasi yang jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Nah, yang terakhir itu adalah pemilihan kata yang tepat. Maksudnya itu kamu menggunakan kata-kata yang baik ya dan bagus sesuai dengan EYD. Untuk mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah rela berkorban dan berjiwa besar. Contoh dari rela berkorban yaitu menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam, bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Berjiwa besar contohnya seperti mau menerima kekalahan dengan ikhlas ya. Kamu jika kalah dalam suatu permainan, kamu harus menerima kekalahan tersebut, oke? Dan meminta maaf serta memberi maaf. Jika salah, kamu meminta maaf dan kamu harus berjiwa besar memberikan maaf. Nah, untuk tugas tematik B, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, dikerjakan halaman 63 dan halaman 68. Kamu kerjakan semua tugasnya dengan lengkap ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.